Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Damai. Kembali lagi bersama saya, Gina. Saya di sini sebagai host tim dari Halakoh Damai. Malam hari ini kita bertemu dalam acara webinar Halakoh Damai ke-76 dengan tema Perempuan Sunda dalam Epos Lutung Kasarung. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Teh Ninis, juga Kak Penti Aprianti atau Kak Anti. Halo, selamat malam, Teh Ninis dan Kak Anti. Ada juga Kang Lutfi di sini. Halo, Kang Lutfi. Halo. Baik. eh, Baik, malam hari ini acara webinar didukung oleh kemitraan dari Program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian dari Cipikres Fakultas Filsafat Unpar, dan dari YIPC Bandung. Baik, malam ini sebelum dimulai, seperti biasa kita akan ditemani oleh Kang Lutfi yang akan melantunkan lagu untuk menghibur Sobat Damai semua. Dan saya mengucapkan selamat bergabung kepada Sobat Damai yang mengikuti webinar malam hari ini. Baik, silakan Kang Lutfi. Oke, karena ini temanya Sunda, jadi saya di request bahasa Sunda lagunya. Padahal aku Baik. udah nyiapin bahasa Inggris. Itu adalah Jang hirup teh tegampang tecukup ku di pikiran bari kudu dilakona. Jang jalan kehidupan teu sapanjang na datar aya mudun jeung tanjakan kudu sabar dina ulah nepangna beunghar salamatna kudu syukur eling ka Maha Agung kade hidup bisi kupu jang cing jadi jalma hade cing jadi jalma gede beunghar harta jembar hate jang hidup singa jalma turut parentah agama ulah jauh ti ulama nyobat sareng ahli tobat galib sareng para kiai hirup kena ku laging sir ngaraya nungat geuing mangsalengka ninggang salah sing pintar tur bener sing jujur tong bohong ulang nyerikeun batur garah hirup loba dulur rangsa ucap lampah tekad jeung tabeat ngarah pinanggi bagja salamet dunia akhirat jang sing jadi jalma soleh jang hidup sing soleh begitu tipu satu Nun Pak Jia Baik, terima kasih Kang Lutfi.
untuk alunan musiknya yang menghibur Sobat Damai semua. Baik, acara pada malam hari ini dilakukan secara online dan offline di Mhm. Jalan Ambon nomor 25 juga dilaksanakan secara online melalui Zoom. Dan malam hari ini saya sebagai host di sini ditemani juga oleh Teh Ninis yang mungkin mendampingi Kak Anti di sana ya di studio. Halo Teh Ninis, saya serahkan ke Teh Ninis. Silakan Teh Ninis. Oke, terima kasih Gina atas pembukaannya ya, openingnya yang memang selalu oleh Gina itu sangat luar biasa gitu. Apalagi tadi udah ada Kang Lutfi ya, yang sangat cetar membahana lah gitu istilahnya ya, wow gitu ya. Nah hari ini kita juga ditemani oleh Kak Anti gitu ya, atau Teh Anti. Boleh say hi dulu Teh? Halo Teh Ninis, Teh Gina, Lutfi nggak usah lah ya, nggak usah dada. Duluan dulu ya. Assalamualaikum. Oke, nah di malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Jadi mungkin Kak Anti nggak tahu nih apakah sudah merasakan deg-degan gitu ya kayaknya. Kayaknya dari pas masuk ke sini. Auranya udah beda ya gitu. Tapi tenang aja Kak Anti, kita di sini santai aja. Kita mau ngobrolin tentang perempuan Sunda dalam epos Lutung Kasarung. Nah kayaknya udah banyak sahabat damai juga yang nggak asing ya dengan istilah Lutung Kasarung gitu ya. Cerita dari Lutung Kasarung. Mungkin saya akan mencoba mengingatkan sahabat damai. Jadi Lutung Kasarung ini merupakan salah satu cerita dari cerita rakyat yang mengisahkan tentang legenda masyarakat Sunda, yaitu bercerita tentang perjalanan Sang Hyang Guru Minda dari Kahyangan yang diturunkan secara langsung ke Buana Panca Tengah Bumi gitu ya. Atau apa tadi Buana Panca Tengah namanya bumi gitu. Nah, kalau di Sunda istilahnya kayak gitu. Nah, si lutung kasarung ini wujudnya apa? Ya, wujudnya tadi lutung. Lutung itu mungkin nggak semua orang tahu ya. Lutung itu monyet lah istilahnya. Maaf, nggak bermaksud, nggak bermaksud. Kok jadi Nggak ke sini. Maaf. ini dulu? Buka. Ya, tadi sejenis monyet. Nah, dalam perjalanannya ke bumi, Sang Lutung bertemu dengan seorang putri yang bernama Purbasari Ayuwangi yang telah diusir oleh saudaranya yang pendengki bernama Purbarara. Lutung Kasarung adalah seekor makhluk yang sangat buruk rupa. Namun pada akhirnya Lutung Kasarung bisa berubah menjadi seorang pangeran yang gagah, ya Upi ya. Ngeprank gitu ya kalau kita bahasa sekarang bahasanya ngeprank. Nah ini pangerannya gagah, rupawan dan menikahi Purbasari dan memerintah kerajaan yang bernama Pasir Batang dan kerajaan Cupu Mandala Ayu bersama-sama. Nah ini secara singkat ya cerita panjangnya ya mungkin nanti sahabat damai bisa cek di Google lah yang paling cepat gitu ya. Nah kita mau ngobrol bareng kan tadi udah ada tuh satu tokoh bernama Purbasari yang merupakan satu perempuan dalam kisah ini tadi berarti tokoh protagonis berarti ya bukan antagonisnya. Nah ini kita akan ngobrol bareng dengan Kak Anti, Teh Anti gitu ya manggilnya Teh Apa aja sama Ce Anti gitu. Kita mau ngobrol bareng nih. Jadi sebetulnya dalam konsep Sunda gitu ya perempuan itu khususnya dalam epos Lutung Kasarung ini seperti apa sih penggambarannya kayak gitu. Mungkin kita berikan waktu dulu untuk Kak Anti memaparkan beberapa slide gitu ya. Kita kasih tepuk tangan dong ya, lebih semangat. Beberapa padahal ada 30. Enggak. Oke, nuhun Teh Ninis, Teh Gina, Kang Zia, Lutfi di-mention juga ya. Akhirnya. Nuhun sudah undang gitu ya buat bahas. Judulnya sih di poster perempuan Sunda dalam epos Lutung Kasarung ya gitu. Tapi nanti aku elaborasi sedikit gitu karena yang bakal dibahas tuh dalam konteks dimensi si Sunan Ampunya gitu ya. Jadi aku sekalian share screen aja dulu ya. Ada. Apa itu Sunan Ampu? Nah, aku tuh tadinya mau melemparkan misalnya ke AOP. Nah, kalau dengar Sunan Ambu yang di pikiran apa? Sunan Ambu. Sunan Ambu teh kayak sosok wanita. Enggak sih? Oke. Nggak tahu. Ya ini mah spoiler aja ya. Emang aku sebenarnya udah tahu tapi ya
supaya tidak tebak. Gitu, Sunan Ambu tuh kayak ya sosok wanita aja, wanita yang kebayang wanita dewasa gitu ya. Oke. Dia tuh sesepuh atau apa ya, atau orang atau wanita yang dihormati mungkin gitu. Dituakan gitu ya. Iya, Oke. yang ditua-tuakan. Yang Dituakan. ditua-tuakan dan entah kenapa jadi tertarik aku pengen baca itu gitu. Gitu apa itu teh? Kalau Teh Ninis, apa kalau dengar Sunan Ambu gitu? Yang dipikiran? Ya, biasanya kan dengarnya Sunan Kalijaga. Awas, jangan sama aku ya, jangan sama. Awas. Tadi aku wanita, kamu harus nyari lagi ya. Alasan lain. Ya kalau dari aku sih ngeliatnya Sunan, karena biasanya dengarnya Sunan Kalijaga. Ya. Ya. Cowok gitu ya. Cowok. Ini kayaknya baru dengar gitu, Sunan Ambu. Kenapa kok Ambu? Dari mana? Ya tadi saya ya aku konsisten. Oke. Kok bisa gitu? Dari mana tiba-tiba ada Sunan Ambu? Karena kan perempuan. Oke, siap. Iya, Aku betul. harus apa tuh? searching. Iya. Agak mulai masuk lah ya ke etimologisnya mah gitu. Kalau Sunan tuh memang banyak di labelin tuh ke laki-laki gitu ya. Sunan Kalijaga lah, Sunan siapa gitu. Tapi intinya kan Sunan tuh yang dipercaya untuk apa misalnya. Bisa memberikan wisdom lah atau apa gitu misalnya. Nah, Ambu sendiri udah bener. Figur Ada door prize gak? Kang Zia ya. Aku kan sempat baca teh, punten dikit ya memotong. Jadi Sunan itu kan asal kata dari itu ya, dari suhunan itu. Bisa. Suhunan itu kan gentengnya kalau di Sunda mah suhunan tuh di atas lah posisinya gitu. Jadi kayak yang dihormati gitu atau dipercaya. Padahal belum aku kasih slide tapi bener loh. Nanti Pak THR ya. Iya. Ini nyebutnya Sobat Damai ya. Oke, Sobat Damai. Judulnya tuh lebih detailnya aku tulis ini ya, eksistensi perempuan Sunda berdasarkan dimensi Sunan Ambu dalam epos Lutung Kasarung. Kalau mengacu ke judul awal gitu ya, perempuan Sunda berdasarkan Lutung Kasarung, itu udah dijelasin sama Teh Ninis. Sekian sebutlah gitu. Nah ini yang mau digali itu sebetulnya eksistensi perempuan Sunda itu gimana ya gitu kalau kita ngobrolin dimensi Sunan Ambunya di epos Lutung Kasarung. Jadi kita nggak bakal bahas Lutung Kasarung nanti nikah ya sama si Purbasari. Aku itu nungguin itu sebenarnya nikahnya Lutung itu, tapi enggak ya? Enggak. Maaf ya. Udah. Tapi memang sih dari dimensi Sunan Ambunya kita ulik gitu ya di situ. Siap. Nah, bentar, next. Nah, ini tadi Lutfi tuh udah ngobrol Sunan tuh susuhunan gitu ya. Biasanya apa ya di para kenteng gitu ya kalau di Sunda mah. Posisinya di atas lagi. Nah, itu dalam konteks ini yang dimuliakan gitu ya. Kalau ngobrolin etimologi Sunan yang dimuliakan, jadi nggak serta-merta dia harus labelnya ke laki-laki gitu ya. Cuma mungkin kan kita udah biasa ya kayak misalnya laki-laki gitu yang punya gelar Sunan gitu, sementara perempuan enggak. Nah, ternyata sebetulnya kalau di epos Lutung Kasarung itu ada si Sunan Ambu ini gitu. Oh, ya. Ternyata ada. Ya. Gelar itu tuh sebetulnya bisa versatile gitu, nggak cuma ke laki-laki gitu, tapi bisa juga ke perempuan sebutlah. Dan di sini Ambu sudah betul yaitu figur ibu gitu atau memang indung gitu ya kalau di Sunda gitu. Mama. Emak gitu ya. Emak, mama, momi. Moms. Iya, kalau dari padanan itunya sih berarti ibu yang dimuliakan sebutlah gitu ya gitu. Nah, bisa karena dia pemimpin gitu ya atau memang dia punya karakter pelindung. Atau mungkin kalau lekat tuh kalau di perempuan apa nurturing gitu ya, penyayang, kasih, ulas asih, nah kayak gitu-gitu. Jadi Sunan Ambu tuh begitu gitu. Jadi itu di bagian karakternya. Tapi ternyata kalau ngegali lagi di masyarakat Sunda tuh kan ada perspektif
laku lampah tuh gitu ya. Laku lampahnya dari Sunda Buhun tuh ada yang namanya Tritangtu. Tritangtu. Tiga ketentuan gitu. ketentuan. Dia dari Sunda Wiwitan di Banten sebetulnya kalau mengacu ke kesejarahannya. Nah, nanti tuh di sini kita bisa cek bagaimana sebetulnya Sunan Ambu juga nggak melulu karakteristik, tapi memang ada mitologis gitu ya, bahwa Sunan Ambu tuh penguasa kahyangan dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma figur yang mungkin kita pikir sang pangeran atau sang hyang tuh maskulin, laki-laki dan lain sebagainya gitu. Tapi ada nih ternyata kita bisa ngegali si Sunan Ambu ini gitu. Nah, di sini aku juga perlu disclaimer karena yang diteliti itu adalah si lutung kasarungnya Pak Sayudi gitu ya. Kan banyak ya si ininya gitu, si versi-versinya gitu. Jadi yang ini nih tuh, dikasih tahu. Screenshot ya. Kayak endorse ya. Lutung Kasarung. Iya. Ini di mana teh adanya? Susah ini carinya. Oh, nanti kita kopi ya. Cari sendirilah. Plagiat. Nah, terus spesifiknya tuh enggak semuanya karena dia kan punya panjang ya gitu, wawacannya teh panjang ya, kayak ceritanya si Teh Nenis tadi itu teh panjang gitu si subabnya, tapi yang dibahas tuh yang bagian kahyangnya. Mana nih? Nah, kenapa Teh Adi milih buku ini? Bentar, sedikit. Karena banyak versi nih. Kenapa yang Sayudi? Ya, ini dulu gitu. Ya, sebetulnya enggak ada pengalaman yang personal gitu ya, tapi emang kebetulan aku punya bukunya. Oh, ini lebih relate. Lebih relate gitu. Terus ya personal juga sih, kayak aku tahu Lutung Kasarung tuh dari bukunya Pak Sayudi gitu sih mungkin personalnya. Dan sebenarnya mulai itu dari Sunan Ambu, aku juga tertarik. Oh, ada ya di Sunda tuh gelar Sunan tapi Ambu gitu ya. Yang aku biasanya laki-laki, Nah, dari situ gitu ya, terus di epos Lutung Kasarung sama Munding Layah di Kusuma tuh ada. Aku pengen Lutung Kasarung aja dulu karena mungkin kebanyakan yang tahu tuh adalah tadi Teh Ninis ngejelasin dia dikutuk, bukan dikutuk sih, dia tuh di Pak Anies sama si Sunan Ambu, ada Sunan Ambunya gitu ya, turun ke Buana Tengah itu gitu ya. Tapi memang kita sering fokusnya tuh dia ketemu sama Purbasari terus nikah gitu ya. Mungkin kultur di kita lebih rame itu. Lebih menarik kayak kan kalau di luar negeri Pangeran Kodok kayak gitu kan. Di Sunda ada Lutung Kasarung. Padahal dia tuh pangeran tampan gitu ya. Dulu itu saya loh. Bisa. Lebih kultung. Ya gitu. Lanjut ya gitu. Itu backgroundnya dulu gitu ya. Nah terus nanti aku jelaskan tadi teh apa Tritangtu gitu ya. Terus apa kaitannya sama si dimensi Sunan Ambu ini gitu. Nah kira-kira aku juga mau disclaimer dulu ya. Jadi sekarang tuh apa namanya? Ini sebetulnya apa diskusi bareng Teh Nenis sama Lutfi berdasarkan jurnal yang sudah dipublikasi aku sama Kang Zia, sama ada satu lagi dosen di filsafat di Fakultas Filsafat Unpad tuh Pak Jun. Kang Zia tuh siapa? Dosenku kalau di FF. Saya nggak tahu sebenarnya. Siapa lagi? Gue nggak tahu. Takut ya. Iya gitu. Jadi kalau misalnya mau cek lebih lanjut gitu, sebetulnya bisa cari judul ini. Gitu. Itu backgroundnya. Nah ini acuannya gitu. Jadi yang bakal dibahas tuh mitisnya, ontologisnya gimana, sama secara fungsional tuh emang gimana sih gitu. Emangnya perempuan doang yang punya karakteristik nurturing. Emang Lutfi nggak punya karakter pelindung gitu ya. Itu nanti kita gali gitu ya. Ini dia, jadi ada 3 ya gitu. Nah ini yang pertama, bagaimana sih mistis mitologis gitu ya si Sunan Ambu di Lutung Kasarung. Tadi udah dibahas sedikit gitu ya, aku bahas yang di Sayudi ini, Pak Sayudi ini gitu. Terus mungkin
Aku mau tanya ke siapa ya? Oh, Teh Gina belum ditanya. Kasihan sih. Ustaz Gina biar Online. gak tidur, hei. Hadir. Hadir ya gitu. Aku mau tanya, menurut Teh Gina, apakah karakter pelindung, nurturing gitu ya, pulas asih, apakah itu hanya dimiliki atau perlu dimiliki wajib sama perempuan aja gitu? Menurut Teh Gina gimana? Enggak lah. Nah, makanya dalam tema kali ini ya tadi juga Gina tuh sempat baca-baca gitu. Dan apakah benar gitu bahwa judul kali ini itu mengacu dalam perspektif pengembangan kebudayaan pan person gitu. Wih. Tadi kan Teh Anti juga udah jelasin. Suara Gina jelas nggak? Jelas, aman. Jelas. Nah, tadi kan Teh Anti juga sudah jelasin gitu bahwa dalam perspektif pan person ini terbagi dalam 3 bagian gitu. Ada secara mitis, terus ontologis dan fungsional dan apa ya? Tadi Gina juga sudah baca bahwa penelitian ini itu bertujuan untuk apa ya, membuktikan bahwa perempuan itu dianggap sebagai simbol kekuatan yang dan martabat dan memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Nah, menurut Gina bahwa yang mempunyai sifat nurturing itu atau mengasuh itu bukan hanya perempuan aja, bahwa laki-laki juga perlu gitu punya sifat itu. Jelas? Oke. Lutfi karena udah Saya Gimana? jadi teringat itu perkataan Siapa tuh? paribahasa Sunda. Jadi, udah indung tunggul rahayu teh. Bapak tangkal Oke. pukat. Tangkal Enak darajat. kayaknya tuh. Ya, jadi kan tunggul rahayu emang rahayu tuh lebih ke lembut, lebih ke apa memeluk tanpa harus menyakiti gitu. Terus kesannya lembut tadi ya, kesannya ramah, kesannya itu. Jadi kadang ketika disematkan dengan kata itu kasih sayang gitu ya. Kenapa harus apa tadi pertanyaannya tuh? Apakah ibu aja? Apakah ibu aja gitu. Ya karena identik ibunya aja sebenarnya. Karena identik ibunya dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, merangkul tanpa harus menyakiti. Kalau bapak kan tangkal derajat di mana ada kasta di sana. Dia mengajarkan itu gitu. Mengajarkan step by step bagaimana perjuangan hidup tuh keras gitu kan. Okay. Biasanya kita mau dengar karena itu biasanya. Gitu. Bapak mah keras gitu, galak. Gitu ya. Ibu mah merangkul sambil memukul. Enggak, karena saya dulu tanya kalau jajan balon di Cibitar gitu. Jangan itu. Pernah gak sih gitu ya? Ini mah curhat. Ya. Ya gitulah. Jadi lebih ke itu teh. Ada sifat lembutnya nyaahan gitulah. Ya, dan masyarakat mungkin udah taunya itu tuh ajet gitu ya, bapak yang kuat keras gitu ya, yang kuat, sementara si ibunya yang harus lemah lembut gitu ya. Oke, nuhun Teh Gina, ntar dulu ya Teh Ninis aku tanya. Jangan di-mention. Terus. Iya. Nah, tadi yang Lutfi obrol, ini ada juga di slide. Padahal aku belum pakai slide. Nih lihat. Tuh, indung tuh. Ada nomor, tuh nggak punya nomor teleponnya juga. Telepon kan dia. Oke, ya tadi itu udah bilang gitu ya soal ada peribahasa yang dipercaya indung tunggu rahayu bapak tangkal derajat. Pemaknaannya mungkin banyak ya, banyak versi. Ada yang menganggap bahwa oke, bapak memiliki hierarki lebih tinggi, itu yang kedua gitu. Atau bisa juga pemaknaannya tuh ya pembagian tugas aja gitu ya. Bapak ngurus urusan publik, ibu ngurus urusan domestik sebutlah. Tapi acuannya adalah pembagian tugas, bukan gara-gara salah satu dilimitasi kebebasannya. Gitu. Itu pemaknaannya pasti beragam. Yang mau aku tekankan adalah ada tuh peribahasa ini gitu. Kesejahteraan dan kebahagiaan anak tuh gitu. Memang bergantung pada ridho sama kerelaan ibu doa gitu ya, kerelaan dari seorang bapak gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri sih melihatnya rata ya gitu. Jadi ya setara aja gitu ibu dan bapak gitu, nggak ada yang dalam hierarkis gitu. Meskipun ada gitu, yang mau aku tekankan adalah itu memang mengacu ke pembagian.
gitu, pembagian tugas saja sebutlah. Nah, tadi kan sebelum kita bercanda-canda gitu kan udah dijelasin ya gimana aku ambil salah satu bagian di buku Lutung Pasarung Pasayudi gitu ya. Nah, secara mitis gitu ya, dalam bukunya Lutung Pasarung ini gitu ya, yang Pasayudi ini tahun 83 gitu, peran Sunan Ambu itu aku memilih bagian ini. Mau dibaca? Coba baca nih. Yang ini Tulisan aslinya ya itu ya. Iya. Bur ngempur di kahyangan seunya sang hyang pohaci jujuluk hyang guru minda kupirang rung manah gandrung kagendam putri impenan pemulus sarimbag ibu anu ngagelar kena awas tinggal kersa ibu pola putra kauninga Sunan Ambu. Boleh teknis yang sebelahnya, yang bahasa Indonesianya. Bersinalah di kahyangan anak sang yang haji gelar siang guru minda maju tak sanggup namun hati rindu terkena guna-guna atau terpikat putri yang diimpikan raut wajah mirip ibu yang menggambarkan awas lihat kehendak ibu laku anak yang diketahui Sunan Ambu. Ya, makasih Dan Denis Lutfi. Ini sebenarnya justifikasi gitu bahwa yang awal tuh gitu ini mengurangi Bapak tanggal derajat meskipun nggak disebutkan eksplisit ya ada peran Bapak sebutlah gitu figur Bapak tapi di sini tuh ridhonya Sunan Ampu gitu itu tuh jadi kunci bagaimana kehidupannya si Lutung Pasarung itu bisa lancar sukses gitu. Seperti itu. Nah, jadi artinya gitu kehendak si ibu tuh penting gitu ya bagi anak. Kalau dalam konteks ini sih nyari jodoh ya gitu, nyari jodoh gitu. Ibu jadi Sunan Ambu ketika seorang anak selalu melibatkannya dalam setiap laku-laku kehidupannya dan ibu memberikan petuah bijaksana terhadapnya. Aku kira kita perlu perhatikan juga di bagian terakhir ya, kayak ibu memberikan petuah bijaksana terhadap kan harus resiprokal ya gitu, enggak yang kan kadang kita seolah berat sebelah ya kayak anak yang mesti hormat ke orang tua, nah, orang tua nggak bisa hormat ke anaknya gitu, seolah-olah sebelah gitu, tapi kan harus resiprokal ya kayak orang tua juga perlu masih petua bijaksana gitu ya ke si anaknya. Nah itu baru persoalan mitisnya gitu. Nah ini ada lagi aku di sini ngutip soal istilah kekembangan layu sultan gitu, artinya perempuan sebagai pemangku dunia atas, kahyangan surga. Berarti ada dua hal gitu. Ada Sunan Ambu dalam artian ideal itu ide ya gitu dalam arti dia teh penguasa kahyangan, terus ada karakteristik tertentu yang nurturing gitu. Tapi ada yang kedua adalah kayak gelar misalnya ibu dalam rumah tangga atau misalnya aku sebagai perempuan atau malu sih juga bisa gitu. Meskipun misal define diri sebagai laki-laki bahwa aku juga bisa punya gelar Sunan Ambu itu yang nurturing gitu. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Nah, sebelum masuk ke sini gitu kan ini kita malu ada pertanyaan nggak? Ini kalau aku ini ya menarik yang tadi ternyata ibu juga kan bisa memberikan petua bijaksana gitu karena kan biasanya tadi kan angka Derajat, kalian jangan itu peribahasa jangan dikeplesetin. Nangka. Itu ternyata ada perspektif baru bahwa ibu juga bisa punya peran untuk memberikan kebijaksanaan itu gitu. Jadi Kalau misalkan di Sunda itu kan ternyata nggak patriarki banget lah gitu ternyata gitu, dan ini juga gimana nih ini ya Anti ini kok bisa gitu menemukan sampai ke titik ya sebetulnya ibu itu ternyata juga punya sisi jadi juga feminine masculine berperan penting ya gitu ya dalam dua-duanya cuma berat sebelah dan itu juga apa ya hanya peran bukan melimitasi. Nah itu gimana sih prosesnya Ci Anti ini bisa menemukan sisi itu? Ya, apa namanya? Ini sebenarnya belajarnya juga kalau secara personal, aku tuh pengen
pengen menunjukkan kalau sebetulnya tradisi patriarkal dapat melimitasi perempuan untuk eksplorasi keinginannya di publik gitu ya. Itu tuh sebetulnya ada loh di epos kita tuh yang menempatkan dia tuh terhormat dalam arti bukan terhormat ala-ala doang ya. Karena orang bilang gue tuh terhormat dan sendiri melimitasi gerak-geriknya gitu. Tapi beneran aku pengen menggali gitu, menelusuri bahwa sebetulnya dari dulu juga dia tuh punya tempat yang setara gitu ya, enggak yang dalam hierarki patriarkal. Terus dia tuh kalau ngurus domestik tuh dalam kerangka yang di penjara gitu ya, bukan karena keinginannya. Kayak kalau aku ingin ngurus rumah tangga terus misalnya di domestik, biarlah itu karena keinginan itu, terus karena kesepakatan itu bersama misalnya pasanganku gitu. Tapi seringkali mungkin ada yang di domestik tapi karena dia itu dilimitasi kayak dia sekolah tinggi misalnya. Terus itu aku menghargai kamu, jadi kamu di rumah aja gitu. Iya, kayak gitu lah gitu. Jadi pengen menyingkap itu, mencoba untuk menyingkap itu gitu ya. Dan dari episode Thomas Saru sebetulnya ada peran perempuan melalui dimensi dan begitu. Ya itu menarik ya, maksudnya kayak banyak juga gitu orang-orang Sunda sekarang gitu ya yang ngerasa kayak enggak, perempuan juga, jadi dia punya mindset patriarkinya teh ya tadi melimitasi bahwa perempuan itu nggak bisa, harus di rumah aja misalkan kayak gitu. Tapi ternyata ada epos yang menceritakan gitu. Jadi ini kayak suatu apa ya, penelitian yang menarik dan perlu publik ketahui kayak gitu loh, Andri kayak gitu. Kan kata-kata wanita ke dapur lagi, wanita ke dapur. Itu kan dari orang Sunda biasanya gitu. Iya. Yang patriarkal dan Sunda doang. Enggak. Iya, ya saya tuh kenal kata itu dulu pas di kampung saya tuh gitu. Lah ngapain gitu lah, muncul bahasa Sunda mana naonan lah sekolah luhur-luhur gitu kan ya. Akhirnya ke dapur kan ya lelaki ke lapar mah ke dapur. Atau apa ya semua juga ke dapur. Cuman kan seiring berjalannya waktu, seiring berjalan dan berkembangnya zaman juga banyak wanita yang menyadari itu. Cuman kayak saya aja ya maaf. Jadi pengen baca kisah Lutung Kasarung dari mulai dia diciptakan Tuhan. Ya, maksudnya sampai dia itu jadi pengen baca loh, saya jadi pengen riset. Sebenarnya enggak fotokopi. Jadi si Lutung Kasarung perannya, terus Sunan Ambu tadi yang di si Sunan Ambu, peran Sunan Ambu, peran Lutung Kasarung tadi Purbasari ya. Saya mah kan tahu Purbasari merek sementing. Purbasari itu. Tapi ternyata ada tokoh di sana dan katanya perempuan cantik. Ya, biasanya ada sejarahnya. Orang perempuan cantik kalau udah cinta sama laki-laki tidak memandang fisik, akhirnya ya. Nyambung ya ke situ ya. Wanita cantik kan beliau orang yang kok jadi curhat gitu Kang Lutfi. Ada ya. Iya, kalau misalkan kita kaji gitu ya, ternyata Tersep nih, ada apa nggak semua versi gitu loh. Karena kan tadi juga nanti udah nyebutin kalau misalnya nikah itu ya fokusnya itu cuma yang nikahnya aja. Iya, aku juga gitu. Terjebak. Iya. Dan nggak tahu di kisah Lutung Kasarung ada Sunan Ambu. Iya, maksudku pembacaannya ya. Kayak misalnya orang tuh taunya cerita Lutung Kasarung itu kayak tadi yang diceritain ini itu sebenarnya di dalam itu kita bisa gali-gali lebih lanjut kayak si Sunan Ambu itu. Benar nggak tahu? Oke, Gina. Iya. Oke. Saya mah tahu Ambu itu kebayang. Menanggapi. Nah, kalau misalnya masyarakat modern sekarang itu mungkin taunya gitu kan, Lutung Kasarung itu kan di masa tradisional gitu loh, Teh Anti. Dan digambarkan bahwa perempuan itu ya tadi kata Teh Ninis bahwa harus di rumah lah mengerjakan pekerjaan domestik. Tapi di sisi lain ternyata ada cerita di epos Lutung Kasarung ini gitu, bahwa memang harus semua orang harus tahu, bukan hanya perempuan aja, tapi semua orang harus tahu bahwa dari dulu juga seorang perempuan itu sudah dihormati dan posisinya itu setara dengan laki-laki gitu. Dan mungkin tadi ada juga gelar Sunan Ambu.
Gitu Teh Anti. Iya Oke. kan, bisa orang kan Sunan Ambu teh bisa gelar ya. Iya. Nah ini yang jadi penasaran nih. Yuk cepet-cepet temannya. Sejam ya. Oke, ini kita lanjut ya. Ini untuk pembahasan kedua gitu ya. Untuk meneliti gitu ya si perempuan Sunda gitu dalam dimensi Sunan Ambu tuh aku coba ulik melalui eksistensialisme gitu. Feminisme eksistensialisme sebetulnya di situ gitu. Bagaimana eksistensi itu mendahului esensi gitu kan gitu. Itu kan kritik ya, kritik kepada sebelumnya gitu ya. Zaman sebelumnya bahwa esensialisme itu mendahului eksistens gitu. Nah, yang mau aku tekankan di sini adalah sebenarnya udah dibahas tadi kayak misalnya bagaimana peran dia di keseharian perempuan gitu sebutlah. Sebenarnya siapa aja gitu ya. Tapi pemaknaan akan dirinya itu tidak melalui orang lain, tapi dari dirinya gitu kan. Bukan dari faktisitas orang lain gitu, bukan dari kerangka aja orang lain sementara dirinya nggak dikasih pilihan untuk menentukan maknanya gitu. Maksudnya di sini gitu. Kalau ngobrolin identitas gitu ya. Tadi kan aku bilang ada dua. Kita bisa pahami Sunan Ambu itu berdasarkan identitas formal gitu ya, kayak peran ibu pada umumnya. Peran ibu dalam arti dia nurturing gitu. Ibu sama dengan nurturing gitu, tapi dia bisa juga mengarah ke Sunan Ambu yang menguasai kahyangan gitu ya, terus dia punya daya magis gitu ya, terus sifat-sifat kedewian meskipun sama nurturing gitu, tapi lebih ke ini lebih fleksibel kayak aku bilang Alfi juga bisa gitu punya gelar itu gitu sebutlah gitu. Jadi nurturing tuh enggak aja adalah orang ibu, ada perempuan, meskipun itu juga bisa gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana ibu atau Alutfi atau siapapun itu dari dirinya penentuan pemaknaannya gitu. Ya aku memang bisa nurturing misalnya, terus di keluargaku persoalan rumah tangga itu kita bagi tugas gitu misalnya, itu pemaknaannya kan dari dirinya, bukan dari lingkungannya. Kayak lingkungannya bilang lah bukannya laki-lakinya yang perlu cari nafkah misalnya kayak gitu, itu kan dari orang lain. Nah maksudku adalah di situ gitu. Nah ibu tuh siapa gitu lebih lanjut gitu ya. Satu misalnya yang memiliki sifat kodrati melahirkan gitu misalnya. Jadi kayak kita dengar ibu filosofisnya adalah oke, dia manusia bervagina bisa melahirkan, menyusui gitu ya gitu. Kodratnya itu dalam arti alamiahnya begitu gitu. Memiliki rahim gitu ya, itu disebut perempuan, ibu bisa gitu. Atau merujuk pada sosok metafisik gitu ya, ideal gitu yang substansial, dia bisa kayak tadi Sunan Ambu yang menguasai kahyangan gitu ya, yang bijaksana dan lain sebagainya gitu. Terus bisa juga dia tuh kadang disebut sekolah pertama anak dalam keluarga gitu ya. Keluarga Batin itu ibu, bapak, anak gitu ya, keluarga nuclear family gitu ya. Terus bisa aja orang yang melakukan kerja-kerja nurturing gitu. Jadi sebenarnya quote and quote ibu tuh bisa siapa aja gitu, bisa siapa aja, nggak cuma yang dalam keluarga Batin misalnya. Kan kita juga nggak bisa melepaskan fakta bahwa kan ada juga anaknya nggak punya orang tua misalnya. Ibunya siapa, berarti yang punya kerja-kerja nurturing itu bisa juga gitu punya gelar Sunan Ambu sebutlah gitu. Oke, kita lanjut ke yang 3 gitu ya. Nah terus gimana sih persoalan si perempuan Sunda? Nah, di penelitian ini tuh gitu, jadi kalau ngobrolin masyarakat Sunda, yang selalu terpikirkan olehku adalah konsep tritantunya mereka, 3 ketentuan gitu. Dia tuh Sunda Wiwitan sih yang di Banten gitu, dia punya konsep itu gitu. Bagaimana sebenarnya kosmologis juga sih, mereka kan percaya bahwa semesta itu pada mulanya adalah awang kosong gitu ya. Terus dari kosong terus hadir Sang Hyang, lalu termanifestasi ke dalam 3 batara gitu ya, hingga muncul alam semesta. Itu kan beda-beda ya, kayak misalnya kosmologinya orang Dayak berbeda gitu, terus orang Papua juga bakal berbeda gitu. Mereka punya perspektifnya masing-masing bagaimana semesta itu muncul gitu ya.
Jadi gitu. Nah, dalam tulisan gitu ya, kalau misalnya kita lihat Tritang tuh biasanya tuh disebutnya pola 3 gitu. Kalau misalnya di masyarakat Sunda gitu. Jadi dia tuh pola 3 tuh gitu, dia enggak meniadakan sifat dualistik. Sifat dualistik kayak perempuan laki-laki. Itu tuh enggak ada yang dipinggirkan gitu sebutlah gitu dalam konsep ini gitu. Tapi justru diharmonikan gitu. Kayak misalnya oposisi biner ibu dan bapak dalam keluarga Batik gitu. Berarti bukan dalam kerangka dikotomis gitu ya, dikotomis yang meminggirkan salah satu gitu, tapi dia harmoni gitu sebenarnya. Dualitasnya tuh harmoni gitu. Kayak gitu. Jadi mengarahnya ke situ. Nah, terus tadi kan ngobrolin Samhyang gitu ya. Mungkin kalau kita bahasakan kadang beda-beda ya, ada yang bilang Samhyang itu Tuhan lah atau apa gitu. Itu perkara bahasa sebetulnya. Tapi aku di sini ngobrolin Samhyang aja ya gitu. Nah, si Samhyang ini gitu ya, dia perspektifnya gitu, dia berasal dari kekosongan gitu ya, terus memanifestasikan dirinya ke dalam 3 batara. Jadi perspektifnya masyarakat, aku sebutnya Nusantara kali ya dulu tuh gitu ya, dia kan religio magis, dia tuh jadi yang spiritual tuh muncul ke yang material, ke dunia kita itu pasti selalu melalui medium misalnya, entah makanya mungkin kita tahu ada sesajen kalau di masyarakat Sunda gitu. Ada masyarakat adat banyak yang pakai sesajen gitu, tapi intinya yang spiritual ini gitu, Sanghyang gitu dan lain sebagainya, itu tuh bisa bersama keseharian. Itu tuh kalau misalnya kita punya mediumnya atau melalui tari-tarian misalnya, kadang suka ada kesurupan, itu tuh kita bisa menggali itu menggunakan perspektif ini gitu, perspektif Tritangtu. Itu pendahulunya begitu si Tritangtu ini. Nah, si yang Samhyang ini gitu, karena dia tidak dapat diketahui oleh manusia gitu kan, makanya dia memanifestasikan dirinya ke dalam 3 batara yang bisa diketahui oleh manusia gitu ya. Filosofisnya begitu, gitu. Ada Batara Kersa gitu ya, dia punya sifat kehendak gitu ya, terus Batara Kawasa dia punya sifat power gitu, tenaga gitu, terus Batara Karana dia punya sifat pikiran gitu. Jadi dan ini tuh aku gunakan gitu si perspektif ini nanti untuk mengetahui Sunan Ampel itu gimana. Tapi bukan dalam berarti membandingkan gitu ya. Jadi aku gunakan konsep Tritangtu ini emang saling komplementer aja gitu ya, bukan membandingkan gitu. Dan aku tuh tahu konsep Tritangtu ini dari namanya Prof. Jacob Sumarjo gitu, dia dosen ISB di filsafat juga, aku diajar sama beliau gitu ya. Dia membahas soal ini gimana sih di masyarakat Sunda laku lampahnya tuh selalu berpijak pada pola 3 ini gitu, Tritangtu. Entah kabuyutannya lah, entah leit gitu ya, entah tempat buat numpuk padi gitu, itu pasti berpola 3, pasti selalu ada hal itunya gitu. Nah, terus gimana sih Sunan Ambu sebagai Sanghyang Sri gitu? Dia emang kadang banyak nama ya, kayak misalnya Sanghyang Sri gitu, atau apa gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah, si Tritangtu tadi gitu bisa dipahami melalui manifestasi Sunan Ambu gitu ke dalam 3 entitas. Mungkin ada yang pernah dengar ya, kayak misalnya Betari, Pohaci, si Pohaci gitu ya, sama Aksari atau Apsari gitu. Kalau Betari gitu, dia sosok yang punya kekuatan lebih seperti Dewi gitu, tapi tidak melebihi Sunan Ambu. Intinya dia punya daya magis gitu ya, kayak gitu. Nah, terus Pohaci gitu. Terus Pohaci gitu, Nah, terus kalau misalnya Pohaci, dia tuh perempuan yang punya eksistensi mendalam gitu. Mungkin ada juga kalau misalnya di masyarakat Sunda tuh taunya Sri Pohaci, Dewi Sri. Dewi Sri. Yang padi kesuburan. Dewi Sri itu ya, Dewi Sri. Nah, ya, jadi bisa kadang beda-beda nama gitu ya, beda-beda. Kalau Sari Pohaci itu lebih ke bedak. Enggak, tapi ada Pohaci itu lebih menggambarkan itu ya, matahari gitu. Bisa, intinya dia kan kesuburan gitu ya. Kan ya. Jadi ada perspektif kayak ya gitu. Ya gitu aja di sini ya. Gitu. Padahal dia cuma asal ngomong gitu. Ternyata benar.
Enggak. Iya, bisa kayak gitu. Intinya sifat-sifatnya tuh ada Oh, tiga sering itu. ngenge. Ya gitu, sering ngenge. Ya kan sering ngenge itu kan kembang matahari, bunga matahari dalam bahasa Indonesia, bahasa Sundanya sering ngenge. Sari puaci itu ada yang nyebutin bahwa itu salah satu sebutan ke matahari atau penyubur. Bisa. Nah, nyambung kan? Ya bisa kayak gitu. Jadi Pohaci Ya itu Allah. kadang disebut juga ya dia Dewi Sri Dewi Sri. sebetulnya gitu. Jadi dia kesuburan gitu ya. Nah, terus satu lagi Aksari dia tuh lebih mengurusi keseharian. Kayak tadi mungkin Buana Tengah gitu dan sebagainya. Intinya mereka tuh punya tugasnya masing-masing gitu sebutlah gitu. Si bidadari ini sebutlah. Oh, bidadari bisa. Iya. Nah, tapi kalau misalnya tadi ngobrolin Sanghyang gitu ya, Sanghyang yang Tritangtu itu gitu ya. Dia tuh bagannya tuh begini gitu. Jadi sok aja dulu. Aduh, bener. Maaf ya. Nah, jadi dia kan satu ya. Dia kan dari 1 kosong terus muncul Batara Tunggal, terus dia manifestasi ke dalam 3 gitu ya. Dia kan ada 3, Batara Karsa, Kawasa, Karana. Jadi semuanya setara. Dia muncul 3 gitu ya. Nah, tapi di persoalan Sunan Ambu itu tuh jadinya begini bagannya. Sunan Ambu tuh dibantu oleh Betari dibantu oleh Pohaci dibantu oleh Aksari. Kayak gitu. Kayak apa ya kalau di departemen kampus mah? TU ngebantu. Kayak apa? Struktur organigram gitu. Mungkin ini struktur Mungkin ini organigram. organigram. Oh, ini cikal bakal organigram tuh ya. Ini. Organisasi NGO Gitu ya pikiran NGO. Gitu ya gitu. Jadi si polanya itu begitu, tapi semuanya tetap mengacu pada daya-daya Kayak segitiga itu ya Teh. Bermuda. Enggak ada segitiga apa kayak yang Kresna Resi itu yang bisa ya. Ya kayak di gitulah. Resi ya. Resi juga di Hindu. Ya. Biasanya Hindu. Oh iya nih. Kan dulu juga kita mah Hindu. Ya. Dulu kan Hindu. Kabuyutan Sunda yang di Galuh itu tuh Sundanya Sunda Hindu. Aku mah Yunani gitu. Yunani Buhun. Sunda Buhun, Yunani Buhun. Ya. Saya nyeritain ya. Ya, Yunani Buhun dulu. Apa ya? Ya gitu. Nah, jadi bagannya itu kita mencoba untuk menggunakan si konsep ini gitu, si Tritangtu sama Sunan Ambu ke bagaimana proses eksternalisasi sama internalisasi manusia biasa kayak kita gitu. Kayak misalnya ini dilihat proses eksternalisasi Sunan Ambu gitu. Dan kita udah bahas ya bagaimana Sunan Ambu itu bisa gelar ke siapa aja gitu. Nah, eksternalisasi ini gitu. Jadi Sunan Ambu di tengah gitu ya. Itu bisa aku, bisa Lutfi, bisa Tenenis, bisa Tegina gitu ya. Dan ini tuh punya sifat-sifat si 3 Batara itu. Batara Kawasa, Karsa, Karana. Nah, ini kehendak, tenaga, pikiran. Dia seimbang gitu ya. Si segitiga ini dalam bagian yang spektral. Dia nggak ada yang hierarkikal kayak gara-gara Karsa di atas dibacanya dia lebih berkuasa gitu, enggak. Oh, itu enggak cuman ini aja. Cuma menunjukkan bahwa ada 3 titik itu gitu ya yang eksistensinya ya dalam hal ini memang bahas perempuan ya gitu, perempuan Sunda gitu. Eksternalisasinya itu diharapkan emang ada sifat-sifat ini, Kawasa, Karsa, sama Karana. Ini dan si 3 Batara ini kan yang mendasari bagaimana pola 3 orang Sunda gitu di keseharian. Jadi gitu. Ya Allah, panjang, keren-kerennya. Keren. Ini mah benar-benar harus 2 jam. Ya, 2 jam lah. Yuk, candem ya. Titik. Sanghyang itu. Itu rame. 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 Minum dulu ya. Oh, minum dulu ya.
Jadi Teh Ninis, sejago-jagonya Sanghyang dia harus betul untuk minum. Tapi Minumnya. ini menarik loh Bang Lutfi, maksudnya kayak ternyata kan si Tritangku itu juga bisa apa yang Sanghyang itu bisa bermanifestasi ke semuanya gitu. Kita juga sebagai manusia biasa ya punya rasa, karena kawasa gitu. Karena kita juga punya kontrol gitu. Iya. Nah, kalau saya lihatnya out of the box. Out of the box. Kenapa? Karena dari dulu saya tadi mikir dari awal saja ya, dari awal saja mikir gitu Teh. Wah, Lutung Kasarung kisahnya seorang monyet menikahi orang cantik gitu kan. Sehingga si Teteh anti bakal nerangin ini, wah seru nih. Karena jarang loh Teh yang angkat kisah-kisah hari ini gitu enggak dia. Ya saya gitu, saya belum menemukan orang-orang yang konsen atau yang menerangkan hal-hal kayak ini. Sampai saya kaget, oh ternyata ada Sunan Ambu. Kirain ada aku. Enggak ini mah. Jadi ada tokoh Sunan Ambu yang dibatasi bahwa kita tuh kalau ngomongin Sunan ya Wali Songo. Pergerakan Islamisasi atau apa gitu ya. Tapi ternyata ada Sunan Ambu yang dia bisa sebagai orang atau dia bisa sebagai gelar, atau bahkan dia tuh penguasa gitu, atau dia itu kan tiga lagi tuh Tritangku. Bukan Illuminati. Serangnya itu kecil, kalau gede gimana? Gini. Lanjut nih ke ini juga jadi ngingetin aku gitu. Aku silanya gini ya. Aku teh pengen sila sih sebetulnya. Lebih santai gitu kan ya. Pak aja kopi. Tinggal kopi kan. Ini kan ingatin aku sama satu bacaan dari perempuan, tapi aku lupa siapa yang nulis. Perempuan enggak? Bukan. Oh, itu bukan jurnal perempuan berarti itu. Kopi Gerung siapa gitu. Ternyata gitu kan tokoh Seribu Haji ini tokoh yang penting gitu. Dan ternyata di balik Seribu Haji ini ada Sunan Ambu yang kayaknya jarang banget orang-orang tahu. Ya, ini mah mungkin saya dan Teh Ninis mungkin ya. Jarang banget loh Sunan Ambu gitu. Aku bukan jarang lagi. Aku kali ini. Kalau aku mau nanti udah. Iya benar. Dan aku juga baru setelah Teh Ninis. Setelah Teh Ninis aku. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ya. Oke, OOT ya, gara-gara tadi ngomongin kopi. Nah, sebetulnya kalau misalnya ngobrolin pola Tritangtu, agak OOT ya. Kan Tritangtu ke semua ya, laku lampah, praktik-praktiknya, bahkan ihid, boboko. Itu sebetulnya. Tahu ihid gak boboko? Itu sebetulnya dibikin pasti berdasarkan perspektif itu gitu. Filosofis ya. Karena ketika kita memproduksi teknologi gitu ya, si boboko lah, hasilkan lah atau apa gitu. Itu tuh ingin menghadirkan daya-daya spiritual supaya selamat di dunia, pasti mereka menggunakan konsep itu. Oke, sebentar dikit. Boboko teh apa? Boboko teh tempat nyimpan nasi lah. Kalau bahasa Inggrisnya magicom. Tapi cuma magicom kan lebih bisa menghangatkan, ini cuma menyimpan aja. Cuma itu magicom. Hihid. Oh, hihid apa? Beda tuh hihid mau kipas angin. Iya. Apa kipas angin? Yang sebenarnya pakai sate itu ternyata hihid namanya. Kipas manual ya. Hasepan. Itu Teh Gina ngomong apa? Apa Teh Gina? Iya, kalau hihid mah kipas manual gitu. Oh, kipas manual. Kalau yang otomatis apa? Otomatis. Tadi Kipas angin. Merek saya itu teh. Tidak, nanti ya tidak. Oke, expert. Lanjut teh. Disensor. Ya, jadi si tugas kopi. ya Ima. Gitu. Jadi si kopi itu bisa tadi kan bahas kopi ya. Jadi ke bobokon dulu. Jadi si kopi itu biasanya jadi temannya sesajian. Betul gitu, teh. ya. Ini mah yang punya acara ini aja agak peka. Terusnya ada kopi. Maksud aku kopi adalah hal yang penting teh untuk sajian kayak gini teh. Ini mah butuh saja nih orang butuh saja nih kopi. Harusnya ya benar sih, maksudnya ke situ juga gitu ya. Tapi ya maksudnya kopi itu suka bareng sama sesajian yang dibuat untuk misalnya di
sawah misalnya buat Dewi Sri gitu, sajian itu dilakukannya memang niatnya untuk sajian gitu ya, itu memang tujuannya untuk selamat di dunia gitu, makanya itu selalu dilakukan gitu. Jadi jangan ini sih maksudnya kalau lo lihat sajian itu tuh bukan sesuatu yang klinik gitu menurutku, tapi itu adalah bagaimana caranya masyarakat tuh menghormati alam gitu dan bagaimana mereka menjalankan kehidupannya begitu gitu. Filosofis lah ya. OOT soal kopi ya. Kopi gak ada. Nah, oke, lanjut ya. Kita waktu tadi sejam. Iya, makanya harus ada kopi. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan bahas eksternalisasi gitu. Kayak misalnya, masukkanlah Sunan Ambu adalah aku gitu. Aku definisiku perempuan gitu, Sunda gitu ya. Terus eksternalisasi di keseharian aku tuh kalau misalnya mau disebut sebagai perempuan Sunda gitu, itu perlulah ada eksternalisasi sih sifat-sifat ini gitu, yang tadi yang ini dia punya kehendak, tenaga, pikiran gitu. Dia punya agensi, fakulti gitu ya, yang memang otonom dan lain sebagainya. Terus kita lanjut, tadi kan tinggal internalisasi gitu. Ini soal internalisasi. Nah, bagaimana internalisasinya? Internalisasi, bagaimana dia kontemplasi, misalnya sebutlah. Bagaimana dia eksplorasi dalam dirinya bagaimana gitu ya, refleksi akan dirinya gitu. Internalisasinya diharapkan juga mencerminkan sifat-sifat si bidadari-bidadari ini gitu, Pohaci, Betari, Aksari. Dan karena itu dia bisa punya gelar Sunan Ambu, sebutlah. Seperti itu. Standing ovation buat pemateri hari ini. Belum beres. Belum beres. Belum beres. Udah ada refleksi. Iya. Memang slide berikutnya refleksi sih judulnya. Kira-kira kesimpulan. Halo. Tapi atur nuhun kan? Ada, habis ini atur nuhun. Jadi ya refleksinya begini sih yang bisa aku tawarkan mungkin ya, kalau saya aku aja gitu yang tawarkan adalah masyarakat Sunda gitu, meskipun Tritang itu emang lekatnya Sunda Buhun ya gitu. Mungkin sekarang dipakai di Banten gitu ya. Terus mana ya kalau di rumah Kampung Naga misalnya gitu, atau mungkin yang masih menjalankan kehidupan adat di Galuh misalnya, Astana Gede, iya Baduy di Banten gitu. Iya, Cirende betul, dan lain sebagainya mungkin yang akan disebutkan gitu. Jadi intinya adalah berdasarkan itu gitu diharapkan masyarakat Sunda gitu ya itu menjalankan kehidupan gak bisa lepas dari ajaran Tritangtu tadi gitu, 3 ketentuan. Kita bisa berpijak pada kosmologi kita tuh ada 3 betara dan lain sebagainya gitu. Tapi maksud di sini tuh 3 ketentuan tadi berarti ada 3 sifat itu kan, gitu, kehendak, power, dan dia punya apa tadi? Iya, kehendak, tenaga, dan pikiran. Saya punya ikatan yang panjang tapi terlalu panjang. Ya itu ya. Berdasarkan cerita untuk itu gitu. Nah, terus juga diharapkan juga bisa berdasarkan ajaran-ajaran dari si konsep Sunan Ambu ini, dimensi Sunan Ambu yang tadinya berpijak ke Sunan Ambu yang ada di Ratu Kasarung itu, gitu. Yang ada 3 entitas itu, Betari, Pohaci, dan Aksari gitu. Jadi internalisasi sifat yang tadi ya apa tadi yang matahari itu? Sari Pohaci. Atau Sri sering ngenge. Sering gigi. Ya, Pohaci. Punya sifat welas asih gitu, penuh dengan cinta kasih. Dewi Sri. Iya. Iya. Apa ini tadi mau ngomong apa? Ya seringkali memang merujuk pada seperti Sunan Ambu tadi gitu ya, yang dibahas indung yang dihormati dan memiliki posisi penting di masyarakat. Dan bukan cuma secara figur aja kayak aku perempuan, misal seorang ibu nggak cuma aku aja, tapi yang lain selain perempuan sebetulnya bisa punya gelar itu dalam arti
punya sifat uang tapi sering dan sebagainya gitu. Nah, sekarang baru ya. Ini menarik yang ini loh Kang. Tadi kan saya Anti ini udah nyebutin gitu ya, bahwa istilah itu dan apa itu sebenarnya komunis tapi juga harmonis. Ini kayaknya kalau di dalam diri kita ini ada bapak ada di dalam diri kita. Karena kita tuh harus seimbang gitu. Gimana kita harus tegas di sisi lain, tapi di sisi lain juga harus kelas asik. Betul. Makanya tadi yang Batara Tanghyang kan kita juga punya stand sebagai perempuan untuk mengutarakan apa yang kita mau, tapi di dalam diri kita juga kita menginternalisasi sesuatu yang memang tadi yang Naci, Absari dan lain Batari ya. Itu menarik sekali lagi, kita tepuk tangan buat sahabat damai juga yang mau baca tentunya itu bisa. Oh ini belum di mute, belum di unmute. Yang mau baca jurnalnya silahkan, tadi sudah ada ya. Eksternalisasi apa tadi ya, eksternalisasi eksistensi perempuan Sunda berdasarkan dimensi Sunan Ambu dalam Epos Lutung Kasarung. Bisa langsung cari aja di Google, nanti juga muncul gitu ya, atau di Google Scholar. Sedalam ini saya membela Lutung Kasarung gitu kan. Dalam pikiran apa orang yang pakai ninja itu pakai sarung. Itu saya pikir karena seminim itu tadi pengetahuan saya mengenai cerita. Atau memang bukan kitanya, tapi gara-gara semua orang menormalisasi kalau tahu Lutung Kasarung itu aja gitu. Ya, kayak konsep ini juga sama Kabayan gitu ya. Sekarang udah gitu. Kabayan itu terkenal dengan males gitu ya. Padahal mah jadi nggak perspektif orang Sundanya males. Padahal mah begitu, lebih parah. Sebenarnya konsep kita yang menyematkan kayak tadi. Sunan Ambu tuh saya pikir ibu-ibu. Tadi kan bilang dari awal wanita gitu kan ya. Tapi ternyata dia tuh penguasa loh. Dan penguasa itu tidak punya jenis kelamin biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Penguasa kahyangan gitu ya, penguasa kahyangan. Dan dia bisa nempel di kita sebagai laki-laki. Dia juga bisa nempel dari seorang wanita dengan tadi kelembutan, tegas. Muncul aja ada kata-kata tadi Ibu Timur Ayu dan Bapak Tata Derajat, itu kan aspek minimal aspek bahasa yang diterapkan dari budaya. Dan ternyata budaya Sunda bukan hanya sekedar ini. Itu ada kata itu apa? Dan saya ingat ya teman-teman sahabat damai, ada juga dulu sempat dikaji di kajian Karinding. Yang siapa itu? Kimung. Itu lebih dalam teh konsep Karinding, sampai ada hutan larangan. Pasti. Wah itu nontonlah di sana, pokoknya keren. Jadi jadi kalau tadi Adi mention bahwa Sunan Ambu itu bisa direfleksikan ke diri sendiri tuh ya emang benar gitu. Kalau bisa siapa aja. Karena itu mah gelar lah ya. Ya bisa. Nah ini dari Teh Gina ada tanggapan nggak? Sebelum kita closing ya, harus ada closing statement deh meskipun udah mau closing ya. Halo, jelas nggak? Jelas nggak? Bagus Teh Gina, keren. Belum ya. Udah mau closing aja ya, nggak kerasa. Kerasa sih. Kerasa. Nah mungkin kalau dari Gina menanggapi gitu bahwa Tritangtu ini gitu. Kenapa? Kok ketawa-ketawa? Halo? Ada nggak? Oh, oke. Aman. Kirain nggak jelas suaranya. Oke. Nah, bahwa konsep Tritangtu ini tidak hanya berhubungan pada Sunan Ambu aja gitu, tetapi ketika tadi TNT juga bilang membuat suatu produk atau membuat teknologi itu berhubungan dengan konsep Tritangtu ini gitu. Ada tadi Batara, Kersa, Karana dan tadi satu lagi? Kawasa gitu. Dan mungkin dalam Sunan Ambu sendiri gitu bahwa Batara Kersa gitu, Batara
Kersa itu kehendak. Seorang perempuan itu emang harus punya kehendak gitu. Kemudian Batara Kawasa harus ada tenaga atau kuasa terhadap dirinya. Dan yang terakhir ada Batara Karana atau pikiran, di mana seorang perempuan itu punya pemikiran merdeka gitu. Dan perlu pembuktian bahwa perempuan juga punya posisi yang sama dengan laki-laki, dan dalam pembahasan ini bukan hanya marginalisasi tentang perempuan saja, tetapi adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu. Mantap, Gina atas pemaparannya, tambahannya gitu ya, di apa singkatnya. Nah, ini juga mau sedikit ya sebelum closing statement nih. Tadi terkait hit gitu ya. Terus tadi ada magic eta lah, bukan magic Magic kui video. magic home gitu. Ya. Belum di-unmute. Ini juga kalau secara antropologis kan gitu ya, berarti hihit itu nggak cuma masalah teknologi, tapi ada masalah religi gitu kan. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau Magicom itu ada itunya unsur religinya Unsur juga nggak, atau religinya. teknologi? Ya itu mah nanti kajian selanjutnya. Iya, Nah, itu Magicom. Saya lihat bahwa penciptaan kayak gitu teh dulu-dulunya haruhun gitu teh selalu ada filosofi di gitu. dalamnya. Nah, jadi itu perlu undang lagi nanti untuk membahas yang kayak Aja nanti Betul. nanti undang lagi, kalau nggak mau B ya. C aja lah. Ya oke lah. Oke. Aduh. Nilai tidak aman kalau misalnya tidak hadir lagi Teh Anti. Oke. Oke, kita kasih closing statement untuk Anti waktunya, silakan. Oke, udah sama Teh Gina tadi, sama Teh Ninis juga alus-alus belum jadi. Kalau kamu bukan narasumber romantik omongin. Itu udah cucok ya gitu buat closing sebetulnya gitu. Ya tadi juga udah direfleksi gitu. Jadi intinya si pola tritangtu ini gitu yang biasa dipakai acuan untuk kesehariannya masyarakat Sunda gitu ya, itu juga bisa kita gunakan sebagai komplementer konsep si Sang Hyang Sri atau Sunan Ambu ini gitu dalam mendefinisikan perempuan Sunda gitu. Tapi dalam arti perempuan Sunda itu bisa memaknai dirinya gitu ya, yang tadi ada eksternalisasi berdasarkan Tritangtu sama internalisasi berdasarkan Sang Hyang Sri itu gitu. Jadi closing statementnya aku harap dari diskusi ini jadi kita bisa menganggap satu sama lain itu dalam kerangka yang setara gitu. Apalagi di teman-teman Sunda ya. Gitu ya. Selamat buat Anti ya. Oke. Saya kembalikan ke Gina. Silahkan Gina untuk closing. Baik. Terima kasih Teh Ninis juga Teh Anti untuk closing statementnya. Ada soal Gina? Ada. Oh jadi kesunda-sundaannya. Baik, terima kasih Teh Anti untuk ilmunya malam hari ini. Teh Ninis juga Kang Lutfi sudah menemani di malam hari ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat beristirahat. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gina.